Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh teks negosiasi lengkap dengan struktur dan ciri kebahasaannya. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang teks negosiasi. Ada 2 video pembelajaran tentang teks negosiasi yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya secara lengkap dan detail. Nah, pada kali ini kita akan memfokuskan tentang contohnya. Nah, nanti ada struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk menyimak contoh teks negosiasi lengkap dengan penjelasan struktur dan ciri kebahasaannya? Ada gambar gini ya. Baiklah, siap bosku. Iya. Tapi sebelumnya kita pahami lagi ya. Struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi ini saya akan memberikan sebuah gambaran umum. Jadi struktur teks negosiasi itu apa, ciri kebahasaan itu apa saja. Meskipun sudah dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya, tetapi karena kita menjelaskan tentang contoh lengkap struktur dan ciri kebahasaannya, maka saya akan memberikan gambaran umum kembali tentang struktur dan ciri kebahasaannya. Tetapi saya tidak menjelaskan ya. Penjelasan lebih detail nanti setelah kita menuju pada contohnya. Baik. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Ya, yang pertama adalah orientasi. Yang kedua, permintaan. Yang ketiga, pemenuhan. Yang keempat, penawaran. Kelima, persetujuan. Dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian, apa saja ciri kebahasaan teks negosiasi? Yang pertama, partisipan, pasangan tuturan, kalimat persuasif, kalimat santun, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, dan yang terakhir adalah ungkapan kesepakatan. Nah, sekarang kita menuju pada contoh teks negosiasi. Berikut adalah contoh tentang jual beli di pasar. Nah, judulnya adalah beli bawang putih. Ini adalah sebuah dialog antara penjual dan pembeli. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana dialog dari penjual dan pembeli. Berikut dialognya. Silakan Bu, mau beli apa? Saya mau beli bawang putih, Pak. Apakah ada? Oh, ada. Ini bawang putihnya. Berapa 1 kilonya, Pak? Harganya 28.000 per kilonya, Bu. Wah, kok mahal ya? 25.000 aja ya, Pak. Harga segitu saya nggak balik modal, Bu. Turun lagi lah, 26.000 saja ya, Pak. Begini saja, 27.000. Itu saja saya dapat untung cuma 1.000, Bu. Ya sudah, saya ambil 1 kilo. Iya, Bu. Saya timbang dulu ya. Ini uangnya, pas ya, Pak? Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Tadi kita sudah menyimak dialog antara penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah kita akan menjelaskan struktur teks negosiasi beli bawang putih. Struktur tadi yang pertama apa? Orientasi. Jadi orientasi itu adalah pembuka dari teks negosiasi itu. Pembukanya adalah di sini penjual membuka pembicaraan. Silahkan Bu,
mau beli apa? Nah, ini adalah bagian orientasi atau mungkin dalam dialog yang lain sapa ya, misalnya selamat siang, selamat pagi Mbak, misalnya dan lain sebagainya. Jadi orientasi itu adalah bagian pembuka dari struktur teks negosiasi. Setelah orientasi, yang kedua apa? Permintaan. Nah, permintaan ini adalah muncul dari pembeli. Nah, jadi apa permintaan dari pembeli? Yaitu adalah bawang putih. Di sini pembeli mengatakan, "Saya mau beli bawang putih, Pak. Apakah ada?" Nah, ini adalah permintaan. Jadi permintaan terhadap barang yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemenuhan. Nah, pemenuhan di sini, "Oh, ada, Bu. Ini bawang putihnya." Jadi si penjual memenuhi permintaan dari pembeli. Nah, sampai di sini ya. Jadi pemenuhan itu adalah penjual memenuhi apa yang diinginkan oleh si pembeli. Jadi si pembeli tadi mau bawang putih, si penjual ada bawang putihnya. Nah, kemudian berikutnya penawaran. Setelah ada pemenuhan tadi, maka terjadilah penawaran, tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang bagian mana ya kira-kira? Iya. Di sini adalah bagian penawaran. Jadi penjual menawar harga per kilonya 28.000. Nah, kemudian si pembeli menawar. Nah, menawar dengan harga 25.000 gitu. Tetapi karena si penjual tidak bisa memberi dengan harga segitu ya, dengan harga 25.000, kemudian pembeli menawar lagi. Turun lagi lah, 26.000 saja ya, Pak. Nah, kemudian si penjual memutuskan, begini saja 27.000, itu saja saya dapat untung cuma 1.000. Nah, ini adalah bentuk dari penawaran teks negosiasi atau strukturnya ya, yang bagian penawaran. Berikutnya persetujuan. Setelah terjadi tawar-menawar tadi, maka yang terakhir adalah persetujuan. Persetujuan ini adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, kira-kira bagian mana yang menunjukkan persetujuan? Ya, akhirnya dengan harga yang 27.000 tadi, si pembeli setuju dengan kalimat, "Ya sudah, saya ambil 1 kilo." Ini menunjukkan bahwa pembeli setuju dengan harga 27.000 tadi. Kemudian si penjual mengatakan, "Iya Bu, saya timbang dulu." Nah, karena sama-sama sudah setuju, akhirnya penjual menimbang bawang putih yang diinginkan oleh si pembeli. Nah, ini persetujuan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Yang mana penutup? Iya, jadi penutupnya, "Terima kasih Bu." "Sama-sama Pak." Nah, ini adalah bagian penutup. Penutup itu sama saja, hampir sama dengan orientasi. Jadi basa-basi di awal ya. Nah, jadi penutup itu adalah bagian sapaan di akhir, kalimat salam di akhir ya, bisa seperti itu. "Terima kasih Bu." "Sama-sama Pak," kata pembeli. Nah, ini adalah bagian penutup. Nah, sampai di sini mudah dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya kita menuju pada ciri kebahasaan teks negosiasi. Nah, apa sih cirinya? Yang pertama adalah partisipan. Partisipan. Partisipan itu apa? Nah, partisipan itu adalah siapa yang berdialog di dalam negosiasi itu, yaitu adalah penjual dan pembeli. Jadi penjual dan pembeli inilah yang disebut dengan partisipan atau orangnya. Jadi partisipan itu yang berpartisipasi di dalam teks negosiasi itu. Ya, ini dalam bentuk dialog ini adalah penjual dan pembeli. Nah, ini saya lingkari penjual dan pembeli. Jadi kalau ditanya siapa partisipannya dalam teks negosiasi, ya kita lihat di situ kalau dia penjual dan pembeli, maka partisipannya adalah penjual dan pembeli. Selanjutnya, pasangan tuturan. Apa sih pasangan tuturan? Nah, tuturan itu muncul karena adanya penutur. Nah, penutur itu siapa? Partisipan yang tadi ya, partisipan. Nah, siapa? Penjual dan pembeli. Nah,
penjual dan pembeli berdialog, maka muncullah tuturan. Jadi tuturan itu adalah ucapan. Jadi pasangan tuturan. Nah, pasangan tuturan dalam dialog atau dalam teks negosiasi ini yang mana disebut pasangan tuturan? Nah, ini semuanya ini adalah pasangan tuturan. Tuturan tadi adalah ucapan penjual dan pembeli ya. Lalu yang pasangan tuturannya yang mana? Nah, kita lihat di sini. Ya, pasangan tuturan yang pertama adalah bertanya. Jadi kalau pasangan tuturan bertanya, pasangannya apa? Menjawab. Nah, pasangan dari tuturan bertanya adalah menjawab. Kita lihat di situ. Silahkan Bu, mau beli apa? Kata si penjual. Kemudian si pembeli menjawab, saya mau beli bawang putih Pak. Ini adalah jawabannya. Kemudian si pembeli bertanya, apakah ada? Nah, maka pasangan tuturannya adalah menjawab. Oh, ada Bu. Ini bawang putihnya. Nah, kata si penjual. Sama dengan di bawah juga, berapa 1 kilonya Pak? Maka ada jawabannya ya. Harganya 28.000 per kilonya Bu. Ini menjawab. Ada juga mungkin kita menemukan di sini ada pasangan tuturan yang lain. Wah, kok mahal? 25.000 ya Pak? Nah, ini adalah pasangan tuturan yang sifatnya menawar. Kalau menawar jawabannya apa? Kita lihat di sini. Harga segitu saya nggak balik modal Bu. Nah, kira-kira tawarannya ditolak atau diterima? Iya, menolak penawaran. Jadi pasangan tuturan ini yang disebut pasangan tuturan adalah bertanya, maka ada yang menjawab. Menawar, maka pasangan tuturannya adalah menolak penawaran atau menerima penawaran. Nah, dalam hal ini dia tidak menerima ya. Tetapi di bawahnya juga bisa tuh. Ada yang di bagian begini saja 27.000 itu ya. Itu saja saya dapat untung cuma ini adalah usulan. Ini termasuk kalimat usulan atau tawaran. Maka si ibunya tadi menerima, ya sudah. Saya ambil 1 kilo. Nah, ini adalah menerima penawaran atau menerima usulan. Nah, ini yang dimaksud dengan pasangan tuturan. Jadi tuturan itu adalah ucapan dari partisipan atau orang yang bernegosiasi. Baik, selanjutnya adalah kalimat persuasif. Nah, saya jelaskan sedikit nih di sini. Berisi bujukan atau ajakan secara halus agar mitra tutur bersedia mengikuti keinginan penutur kalimat tersebut. Jadi bersifat ajakan ya. Nah, di sini penjual mengajak atau membujuk si pembeli secara halus ya. 27.000 saja Bu, itu saya dapat untung cuma 1.000. Nah, ini menunjukkan sebuah kalimat persuasif. Selanjutnya, bahasa santun. Kalau kita melihat secara garis besar, terlepas dari dialog ya, kita melihat dari teksnya. Semuanya menggunakan bahasa yang sangat santun. Misalnya nih di sini ya. Silahkan Bu, mau beli apa? Ya, ini tanya Bu ya. Kemudian, wah kok mahal? 25.000 ya Pak? Jadi masih sopan kalau kita melihat di sini. Bahasanya santun. Saya gitu ya. Penggunaan kata saya di situ. Kemudian ada saya lagi di sini. Ya sudah, saya ambil 1 kilo. Ini sini menggunakan bahasa yang santun. Sama di bawah ini juga menggunakan kata saya. Jadi yang tidak sopan seperti apa? Yang menggunakan ya sudah, aku ambil 1 kilo. Nah, ini adalah bahasa yang tidak santun ya. Selanjutnya, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang bertujuan memberikan suatu informasi. Jadi dia adalah sebuah pernyataan yang bertujuan untuk memberikan informasi. Yang mana kira-kira? Nah, ini adalah sebuah kalimat deklaratif, informasi ya, menginformasikan bahwa harga dari bawang putih itu per kilonya adalah 28.000. Ini adalah kalimat deklaratif. Kemudian, nah, harga segitu saya nggak balik modal Bu. Ini adalah sebuah kalimat pernyataan memberikan sebuah informasi kepada pembeli bahwa dengan harga yang 25.000 tadi, penjual tidak akan mendapatkan
keuntungan atau modal pun tidak kembali. Nah, ini adalah sebuah kalimat pernyataan juga. Ciri-ciri kalimat pernyataan adalah menggunakan tanda titik di akhir ya. Ini adalah kalimat deklaratif. Berikutnya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya, gitu saja. Agar kita lebih mudah ya. Jadi kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ciri-cirinya menggunakan tanda tanya. Nah, ini tanda tanya. Yang mana saja yang menggunakan tanda tanya berarti itu adalah kalimat interrogatif. Nih, seperti ini ya. Mau beli apa? Apakah ada? Berapa 1 kilonya, Pak? Nah, ini kan kalimat tanya ya. Atau kalimat interrogatif. Nih, kemudian 25.000 ya, Pak. 26.000 saja ya, Pak. Nah, ini juga termasuk kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Jadi ciri-cirinya apa? Menggunakan tanda tanya. Kalau sudah tanda tanya, pasti itu sudah termasuk kalimat interrogatif. Berikutnya, ungkapan kesepakatan. Ini adalah ciri kebahasaan yang terakhir, ungkapan kesepakatan. Yang mana yang menunjukkan ungkapan kesepakatan? Ini balik lagi sama dengan persetujuan. Nah, sama ya. Kita lihat. Nah, ya sudah, saya ambil 1 kilo. Ini merupakan ungkapan kesepakatan dari pembeli bahwa pembeli sepakat dengan harga 27.000 ya. Ini juga. Iya, Bu, saya timbang dulu. Ini sama dengan persetujuan tadi ya. Jadi ini adalah ungkapan kesepakatannya, ungkapan atau kalimatnya. Nah, demikianlah penjelasan tentang contoh teks negosiasi beserta struktur dan ciri kebahasaannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.